Defisit 2021 mencapai 21,9 triliun rupiah. Tak ada rencana penyehatan Bumi Putra akan dilikuidasi. Otoritas Jasa Keuangan akan mencabut izin usaha dan melikuidasi asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra 1912 karena perusahaan tidak memiliki rencana penyehatan yang jelas. OJK menilai beban asuransi mutual itu semakin berat untuk memenuhi kewajiban saat ini dan di masa depan. Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB OJK, Riswinandi menyampaikan permasalahan Bumi Putra sudah berlangsung sejak tahun 1997 dan sudah banyak waktu yang diberikan regulator untuk para pengurus menyehatkan perusahaan. Kini, OJK secara tegas menekankan agar penyelesaian permasalahan harus mengikuti anggaran dasar atau AD dari perusahaan. Dalam AD tersebut sudah diatur bahwa jika perusahaan membukukan rugi atau kerugian, maka secara pro rate atau pro rata dibebankan kepada para pemegang saham yang juga merupakan para pemegang polis. Namun, pengurus Bumi Putra tidak kunjung menjalankan keputusan tersebut. OJK pun melihat tidak ada opsi penyelesaian yang jelas dan meminta dukungan dari Komisi 11 DPR untuk mendorong ketentuan ini dijalankan. Karena aset yang ada itu properti 6 triliun rupiah, defisit sudah lebih 21 triliun rupiah. Uang klaim yang belum dibayar sudah 8 triliun rupiah. Keputusan kita soal Bumi Putra pada titiknya mungkin ini harus kita cabut izin. Nanti bagaimana penyelesaiannya tentu likuidator yang akan lakukan, kata Riswinandi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Rabu 2 Februari. Dia memaparkan kondisi keuangan Bumi Putra sudah sulit untuk diselamatkan. Apalagi mengingat perusahaan tersebut berkonsep mutual. Catatan OJK, total aset Bumi Putra per Desember 2021 sebesar 10,7 triliun rupiah dengan aset properti sebesar 6 triliun rupiah. Sementara itu, liabilitas sudah mencapai 32,63 triliun rupiah. Jadi sudah ada defisit kurang lebih 21,9 triliun rupiah. Secara kesehatan, RBC-nya sudah jauh dari persyaratan, yaitu minus 1.164,77% rasio kecukupan investasi atau RKI. 12,11% ini jauh dari standar yang seharusnya di atas 100%. Kemudian rasio likuiditasnya 16,40%. Ini juga jauh di bawah standar sekurang-kurangnya 100%. RBC seharusnya minimum 120%, beber Riswinandi. Bumi Putra memiliki 2.161.245 peserta per Desember 2021. Jumlah itu sudah jauh menurun dibandingkan total 6,5 juta peserta pada 2016 sebelum dilakukan perbaikan data. Adapun nilai kontrak pertanggungan dari 2,16 juta peserta itu disebut senilai 20,08 triliun rupiah. Jumlah 20,08 triliun ini dihubungkan dengan aset 10,7 triliun rupiah dengan nilai aset properti hanya 6 triliun rupiah. Jika memang sudah terlihat jomplangnya perusahaan ini kalau mau menyelesaikan kewajibannya. Tapi kalau dilihat lagi nilai kontrak 2,16 juta pemegang polis ini, nilai kontraknya atau masa depan sebesar 62,9 triliun rupiah. Jadi memang sudah sangat-sangat berat sekali, ungkap Riswinandi. Permasalahan lain, Bumi Putra memiliki utang klaim kepada 178 polis terhadap peserta 521.917 tertanggung. Nilai kontrak utang klaim itu 5,4 triliun rupiah. Ini pun kalau disatukan lagi dengan nilai aset properti 6 triliun akan sangat terlihat bahwa penyelesaian dengan cara biasa akan sangat berat, imbuh Riswinandi.
Dia menuturkan tantangan penyelesaian permasalahan Bumi Putra sebagai perusahaan mutual adalah karena sulit mengejar para pemegang polis yang juga bertindak sebagai pemegang saham. Hal itu berbeda dengan perusahaan asuransi komersial lainnya yang dimiliki badan usaha atau perorangan, sehingga mudah untuk meminta pertanggungjawaban atas permasalahan perusahaan. Tak ada BPA. Jangankan untuk membenahi permasalahan keuangan, kursi Badan Perwakilan Anggota atau BPA Bumi Putra sebagai perwakilan para pemegang polis dan pemegang saham sudah kosong sejak 26 Desember 2020. Dalam perkembangan terakhir, OJK berupaya memfasilitasi terbentuknya BPA melalui panitia pemilihan yang berasal dari perwakilan manajemen, 3 kelompok nasabah, agen, serta para karyawan. Panitia tersebut sudah bekerja dengan menetapkan 9 dari 11 calon BPA dan dari berbagai perwakilan daerah. Adapun 2 perwakilan masing-masing dari Sumatera bagian selatan dan DKI Jakarta dan Banten belum ditetapkan karena masih terjadi benturan kesepakatan. Data fit dan proper test sudah disampaikan. Jika kita meminta kelengkapan informasinya sambil menunggu 2 calon ini bisa disubmit untuk dilakukan fit and proper test, kata Riswinandi. Dia menegaskan regulator sudah cukup lama memberikan kesempatan untuk Bumi Putra melakukan perbaikan keuangan tapi tak kunjung menemukan hasil. Pembentukan BPA yang akan melahirkan direksi dan komisaris ini akan diminta Rencana Penyihatan Keuangan atau RPK, termasuk menjalankan AD untuk membagi kerugian secara prorata. Ini menjadi kesepakatan terakhir bagi Bumi Putra. Secara kesehatan, sebetulnya kita memberikan diskresi. Ada penyimpangan yang diberikan sementara untuk memberikan kesempatan mereka bekerja. Ini kelihatannya akan lakukan pembatalan. Kalau pembatalan dilakukan yang terkait dengan kesehatan itu, mereka tidak akan memenuhi. Ini tentu ujungnya sesuai dengan pengawasan prudensial. Ujung paling konservatif adalah tidak dapat dilanjutkannya usaha ini. Pungkas Riswinandi. Demikian berita terupdate yang dapat saya sajikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pagi besok.